Halo sobat, kembali lagi di We For You, Weekly Forecast untukmu. Kali ini bersama dengan saya Dinda dan Coach Ivan. Nah, kali ini kita akan membahas pergerakan harga di minggu ini. Dimulai di hari Selasa, tanggal 29 Agustus, ada data dari Australia, yaitu RBA Gulf Designate Bullock Speaks. Selanjutnya, dari Amerika, ada data S&P CS Composite, ada juga CB Consumer Confidence, dan JOLTS Job Openings. Lanjut di hari Rabu tanggal 30 Agustus, ada data CPI dari Australia dan data dari Eropa yaitu Jerman Prelim CPI dan Spanish Flash CPI. Selanjutnya data dari Amerika yaitu ADP Non-Farm Employment Change dan Prelim GDP. Selanjutnya di hari Kamis tanggal 31 Agustus ada data dari Cina yaitu Manufacturing PMI dari Cina. Lanjut di hari Jumat tanggal 1 September ada data CPI dari Swiss dan GDP dari Kanada. Dan lanjut di Amerika ada data Average Hourly Earnings. Selanjutnya data yang ditunggu-tunggu oleh para trader nih, yaitu data NFP, dan lanjut dengan data unemployment rate, dan terakhir yaitu data ISM Manufacturing PMI. Oke, jadi data ekonomi dalam minggu ini itu datanya cukup banyak. Jadi saya akan jelaskan data-data yang paling penting saja. Oke, yang pertama kita bisa pantau di hari Selasa untuk di jam 3.40 PM ya. Jadi ini ada dari Kepala Bank Sentral Australia yang mungkin akan ada bicara tentang kebijakan moneter ya. Jadi di sini kalau kita lihat deskripsinya ini akan berbicara di salah satu universitas ya di Canberra. Nah, jadi nanti kita nggak tahu apakah ini nanti akan membahas masalah interest rate atau suku bunga ya. Jadi kita tinggal pantau aja akankah nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke kebijakan ekonomi. Nah, selanjutnya itu jam 9 malam itu ada S&P di mana di sini adalah indeks untuk mengukur tingkat real estate ya, penjualan real estate di daerah metropolitan. Nah, jadi ini biasanya salah satu indikator untuk melihat gimana real estate di Amerika. Lalu kita lanjut di jam 10 malam. Di sini ada CB Consumer Confidence ya, tingkat kepercayaan konsumen di Amerika. Ini nanti akan mempengaruhi juga kondisi Amerika. Nah, lalu di saat itu juga bersamaan dengan JOLTS Job Opening. Nah, di sini adalah pembukaan ya, istilahnya kayak job fair gitu di Amerika, tetapi lebih ke industri ya, yang di luar industri pertanian. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan mempengaruhi juga ke non-farm ya. Oke. Lalu di hari Rabu itu ada CPI dari negara Australia yang diprediksi akan turun ya. Jadi inflasinya diprediksi akan turun dan tentunya akan bagus ketika inflasi semakin turun. Apakah nanti bank sentral dari Australia nantinya akan menaikkan suku bunga supaya memperlaju inflasinya semakin turun ya, seperti Amerika saat ini. Lalu
Dari Eropa ini ada Jerman Prelim CPI, lalu ada Spanish Flash CPI. Ini nanti akan sedikit mempengaruhi tapi tidak terlalu ngefek terlalu besar ya. Lalu ini nanti untuk ada pound sterling itu ada M4 money supply. Ini memang warnanya kuning, dampaknya kelihatannya kecil ya. Tapi sebenarnya ini untuk ke forex itu agak lumayan ya. Kalau di euro itu ada M3 money supply ya. Jadi itu akan sedikit ngefek. Jadi untuk di forex ya bisa dipantau ya. Karena ini nanti ini bisa kita baca ya, change in the total quantity of domestic currency in circulation and deposit in bank. Nah, sehingga ini mempengaruhi nanti di forex. Oke, di mata uangnya. Ini sedikit berimbas. Oke, lalu lanjut itu di jam 8:15 malam waktu Indonesia bagian timur ya. Wita. Oke, di sini ada ADP non-farm employment change. Nah, ini nanti akan sedikit ngefek pergerakan ke market bersama dengan prelim GDP ya. Nah, ini mungkin saya nggak perlu jelaskan terlalu detail, cukup kita lihat ya angkanya. Ketika aktualnya ini nanti rilis ya, itu di atas forecast. Jadi kalau angkanya ini di atas 194K atau 194.000 itu bagus untuk US dollar. Nah, apalagi kalau di atas sampai di atas previous ini 324.000, hasilnya dolar akan menguat. Ya, jadi ini sudah 4 kali rilis ya. Hasilnya bagus ya. Apakah ini nanti akan rilis untuk yang kelima kalinya dengan hasil yang bagus? Oke. Lalu untuk prelim GDP ini diprediksi tetap di 2,4%. Nah, ini kalau hasilnya aktualnya di atas itu cukup bagus untuk US, sehingga dolar juga akan menguat ya. Jadi ini nanti hari Rabu itu hati-hati yang buat trading. Oke, lalu jam 10:30 malam itu ada crude oil inventories, di mana di sini buat sobat trader yang trading di oil ini bisa pantau ya crude oil inventories. Ini dikasih warna kuning, kenapa? Karena ini tidak terlalu berdampak ke mata uang. Nah, lebih dampaknya itu ke komoditas minyak. Kalau dulu ini bisa ngefek ke negara-negara atau mata uang yang negaranya itu sebagai salah satu penghasil minyak ya, jadi ini akan ngefek. Oke, saya lanjut lagi. Ini di hari Kamis ya, ini ada unemployment claim ya. Jadi ini nanti akan sedikit, tapi kalau saya rasa ya, prediksi saya secara fundamental mungkin market akan set away menjelang non-farm payroll seperti itu. Nah, ini juga rilis forecastnya nggak terlalu jauh dengan previous, sehingga ini nanti aktualnya juga pasti efeknya mungkin kalau hasil angkanya terpaut jauh pasti akan ngefek cukup jauh terhadap pergerakan market ya. Oke. Lalu sebelum saya ke hari selanjutnya, di sini ada warna kuning juga, itu ada SCB ya. Jadi Bank Sentral Eropa itu akan melakukan meeting accounts, warnanya kuning, tetapi hati-hati ya. Jadi ini bisa ngefek ketika warnanya kuning ini bisa nanti bisa mempengaruhi ya. Jadi ini biasanya dilakukan 8 kali
dalam 1 tahun, dan ini biasanya nanti ngebahas tentang suku bunga dan lain-lain ya, kondisi ekonomi lah. Oke, saya akan lanjut di hari Jumat. Nah, ini ada Swiss franc, ini akan mengumumkan tentang inflasinya ya. Jadi hari Jumat tanggal 1 ya, diprediksi inflasinya akan naik ya, jadi dari minus ke 0,2, tetapi ini yang bulanan, jadi ini cuman tingkat ini ya, konsumen, indeks harga konsumen naik. Oke, selanjutnya jam 8.30 malam itu ada dari Kanada, itu tentang GDP. GDP-nya itu diprediksi mengalami turun ya, jadi dolar Kanada akan minus GDP-nya. Nah, ini nanti akan lumayan ini ya, ngefek ya kalau sampai hasilnya itu minus ya, apalagi minusnya di bawah forecast. Waduh, ini bahaya. Jadi kalau misalkan minusnya minus 0,3, 0,4 atau 0,5 ya, artinya di atas minus 0,2, ini dolar Kanada akan sangat melemah. Nah, ini buat yang trading ya bisa manfaatkan ya untuk dolar Kanada, apalagi kalau nanti hasil dari non-farm ini hasilnya bagus untuk Amerika, pastinya USD CAD nanti akan naik ya, akan terjadi bullish. Oke, kita lihat untuk non-farm ya, saya akan bahas non-farm. Di sini kita bisa lihat non-farm diprediksi forecastnya 169K atau 169.000, yang bulan lalu itu rilis di 187.000. Nah, berarti akan diprediksi turun ya. Jadi kalau turun ini hasilnya jelek ya. Secara forex story itu aktual greater than forecast is good for currency, tetapi nanti hati-hati karena kemarin dari hasil pidato dari Powell, kepala Bank Sentral Amerika, itu mengatakan akan siap untuk menaikkan suku bunganya. Nah, jadi ketika nanti hasil data dari forecast ini hasilnya itu jelek, ini pasti akan membuat Bank Sentral semakin yakin untuk menaikkan suku bunganya. Nah, jadi hati-hati, bukan justru US dollar melemah, tetapi bisa justru membuat US dollarnya menguat. Oke. Nah, jadi hati-hati ya, kalau rilis hasilnya jelek ya. Jadi bukan berarti nanti US dollarnya bisa melemah, tapi bisa juga US dollarnya akan menguat. Oke. Lalu unemployment rate-nya, tingkat pengangguran di Amerika diprediksi tetap yaitu di kisaran 3,5%, yang dimana previous-nya juga sama, tetapi histori bulan lalu itu sempat turun ya, jadi suku bunganya turun. Kalau saya akan lebih condong untuk pantau non-farm, tetapi jika unemployment rate ini ada perubahan yang cukup signifikan, contohnya seperti ini ya, di bulan Juni itu dari 3,4%, aktualnya itu 3,7%. Nah, ini kenaikannya cukup tinggi, apalagi di forecastnya 3,5%. Nah, sehingga nanti ngefek. Tapi kalau misalkan yang saat ini keluar rilis di 3,5, lalu 3,6 atau 3,4, itu nggak akan terlalu pengaruh.
nanti akan lebih ngefeknya di non farm ya. Jadi kita bisa pantau non farm nanti hasil angkanya rilisnya berapa. Oke. Lalu lanjut lagi jam 10 ada ISM Manufacturing. Ini nanti biasanya salah satu data yang akan membantu lagi pergerakan US dollar. Jadi nanti tunggu di rilisnya. Kalau saya lebih condong ke tetap ya di fokus di non farm karena ini nanti biasanya akan tetap ngikut ya. Rilis datanya akan tetap ngikut. Oke. Sekarang kita akan masuk ke teknikal. Untuk teknikal, kita akan mulai dari XAU USD, di mana kita lihat pergerakan harga sudah mengalami kenaikan ya, setelah sebelumnya harga mengalami penurunan yang cukup lumayan ya. Jadi kita akan lihat gimana harga emas untuk dalam 1 minggu ini. Oke, jadi kalau ini kemarin sempat saya buat setup. Jadi untuk harga emas lebih cenderung harganya akan mengalami kenaikan ya. Jadi untuk target awal itu ada di area 1948, lalu di area 2008 ini nanti akan menjadi titik atau area resisten ya. Apakah nanti ini bisa tembus? Kalau bisa ini tembus pasti akan arahnya ke area ini ya, 2056. Nah ini bisa kecapai. Tapi untuk dalam minggu ini kita akan lihat, saya akan gunakan secara Fibonacci retracement. Jadi kemungkinan dia akan mengalami pullback kenaikan. Nah, jadi saya akan tarik Fibonacci retracement ya. Jadi di sini potensi yang pertama, harga kemungkinan akan mengarah ke area 50% yaitu di 1936. Ini target awal. Ya, lalu target kedua itu di area 61.8 yaitu di 1948. Yaitu kita bisa ambil posisi buy dengan target yang tadi ya. Jadi di 1936 dan 48 itu dicapai dulu. Saat ini harga di 1922 ya. Jadi potensi harga emas akan mengarah ke sana ya. Jadi nanti jikalau data secara fundamental nanti non farm payroll itu datanya membuat US melemah, itu nanti akan berpotensi harga emas akan naik ya. Naiknya ini nanti mungkin bisa mengarah ke area 19 ini ya, 2049. Tetapi kalau menurut saya cukup di area 2008 ya, daerah sini. Kenapa di 2008? Ini kita bisa lihat ya, saya akan perbesar ya, 2008. Nah di sini ini ada 3 candle turun, lalu 1 candle up ya, naik warna putih, lalu dilanjutkan dengan 3 candle turun. Nah ini akan menjadi area kuat untuk harga emas mengalami kenaikan menuju area sana ya. Jadi 2008 ini akan menjadi resisten kuat yang harus ditembus, yaitu area 2008 sampai 2016. Ini akan jadi area resisten kuat jika emas ingin ke harga di atas 2000. Jika kalau tidak bisa dilewati ya pastinya harga emas setelah mencapai titik ini di 2008 sampai 2016 akan kembali mengalami koreksi turun. Oke. Lalu saya akan membahas di forex, yaitu saya akan ke euro US dollar
Ya, jadi di euro US dollar ini kemarin saya juga sudah membuat setup ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada pola head and shoulder di mana di sini potensi bearish ya. Jadi kita lihat di sini, saya tarik garis. Nah, lalu harga terjun ya. Nah, di sini potensi akan terjadi pullback lebih dulu. Harga euro akan berpotensi mengalami kenaikan ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, sebentar, oke. Nah, potensi ya, ini harga akan mengalami kenaikan. Kita tinggal ukur dulu ya. Saya akan hapus beberapa ya, oke ya. Ya, oke. Saya akan tarik Fibonacci kembali di mana area resisten nanti. Oke. Nah, jadi harga euro akan ada potensi untuk mengkoreksi kenaikan. Target awal itu bisa kita gunakan di sini ya, di area 1.087666 ya. Lalu di area 50 ya, garis 50.0 Fibonacci itu di area 1.09.136. Nah, potensi terakhir itu ada di area ini. Ya, ini untuk area sell ya. Jadi kalau mau sell di area 1.0948 sampai di area 1.0972. Nah, jadi teman-teman bisa ambil posisi sell di area ini. Ya, ini untuk posisi sell karena ini di sini ada pola head and shoulder. Ya, kita bisa ambil posisi sell di area sini. Ya, kalau untuk mau buy, saran saya targetnya nggak usah terlalu banyak, yaitu di area 38.2, yaitu di harga 1.0876 atau di area 50, yaitu di titik 1.0913 ya. Ini bisa untuk target posisi buy. Oke, untuk GBP USD ya, saya akan jelaskan. Di sini kita bisa lihat polanya hampir membentuk head and shoulder. Banyak orang kan menganggap ini head and shoulder ya, tapi di sini kita bisa lihat juga ketika mengalami penurunan ini belum kecapai 161.8 dan harga sudah mulai koreksi ke atas, dan ini sudah masuk di area garis ya. Untuk retest gimana, apakah nanti harga ini akan kembali masuk atau mengalami lanjut penurunan. Nah, kalau lanjut penurunan berarti di sini akan pola head and shoulder akan cukup akurat ya, dan akan mengalami penurunan. Dan ini yang harus dicapai di 1618, ini target awal ya, yang harus dicapai itu di 1.2497, lalu dengan target akhir di 1.2308. Oke, nah jadi saya akan coba buat ya, saya hapus dulu ya. Oke, di sini saya akan buat Fibonacci ya, retracement kita ukur. Nah, jadi kemungkinan kalau
harga mengalami kenaikan, ya harga naik, cuman sampai di area 38.2, yaitu di 1.2647, lalu turun tidak sampai bodinya, ya body candle ini tidak tutup di atas garis, ya pastinya akan tren pelanjutan turun cukup kuat. Tapi jika masuk, ya bodinya candle ini tutup di atas garis, ya potensi akan mengejar harga di 50% atau 50.0 Fibonacci, yaitu di harga 1.2681. Nah, dan kemungkinan selanjutnya akan mengarah di 1.2713. Ini yang mungkin bisa dicapai oleh pound sterling, ya. Jadi perhatikan aja buat teman-teman, ya hati-hati. Kalau saran saya, ya kita tunggu, ya karena ini lebih bentuk polanya hampir head and shoulder juga seperti euro. Ini berpotensi untuk turun. Jadi lebih saya sarankan ambil posisi sell itu di atas, ya kalau memang kejemput di area 1.2713 itu bisa ambil posisi sell, ya. Oke, mungkin itu ya dari secara teknikal. Kesimpulannya di sini kita hanya bisa menganalisis pergerakan untuk jangka agak panjang, ya. Jadi lebih terlihat untuk emas ini potensi naik, tetapi di forex, euro dan GBP itu berpotensi untuk mengalami penurunan, ya. Jadi siapkan modal, hati-hati, jangan lupa menggunakan stop loss atau take profit. Jadi itu secara analisa fundamental dan teknikal, seperti itu Miss Dinda. Oke. Oh gitu ya Coach. Oke. Nah sobat, kita juga akan mengadakan kelas trading pada hari Jumat tanggal 1 September. Dan bagi sobat yang ingin mendaftar, langsung aja daftar di website www.forexpert.id. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Thank you and see you next time.